Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun li zaujatihi. Wa qala lan ngucap sapa rajulun wong lanang li zaujatihi maring bojo wadone rajul. Ada seorang suami ya memberi nasihat kepada istrinya. Khudhil afwa, nasihatnya khudhi ngalapos sirawadon al afwa ing ngapura minni saking ingsun tastadimi mongko dadi langgeng apa mawat dadi sifat demen ingsun. Hendaknya engkau selalu memaafkan supaya tidak bentrok ya. Masing-masing harus ada kemauan untuk mengalah. Kalau suami marah, istrinya supaya diam. Wala tantiki lan ojo ngucap sira wadon fi surati ing dalem saurah ya. Ing dalem tingkah muring-muring ingsun. Kalau aku marah, jangan kamu bicara. Hina aghdhabu nalikani bendu sapa ingsun. Hendaknya istri kalau suaminya marah jangan menyauri, jangan nyauti suami yang sedang emosi. Kalau satu jadi api, satunya harus jadi air. Jangan api malah disiram bensin, habis ya. Artinya kalau suaminya sedang marah, hendaknya istrinya bisa mengerem. Seorang istri hendaknya bisa menahan emosi. Kalau suaminya sedang marah, istrinya jangan nyaut, menengok. Begitu juga suami. Kalau istrimu lagi ngomel, menengoy, rokokan, ngopi ya. Jangan menyauri orang yang sedang emosi. Orang itu kalau sedang emosi itu kan mulutnya lebih cepat dari otaknya. Makanya otak tidak terkontrol oleh akalnya. Jadi situasi emosi itu mulut lebih cepat dari otak. Makanya tidak bisa dinalar. Jadi ngomongnya orang emosi itu kadang ya ngawur. Makanya tidak perlu ditanggapi. Wala tangkarini lan ojo nabok siro ni ing ingsun nakroka kelawan oleh nabok siro atufa ing terbangan marotan ing dalam seambalan. Istri jangan sampai napuk pada suaminya sampai main pukul, wah panjang urusannya, gelut. Hendaknya kalau ngamuk ya cukup mulut aja, jangan tangannya ikut. Oh, itu nanti jadi ring tinju. Fa innaki sirawaton ikula tadrina ora weruh sira kaifa koi opo al maghibu utawi perkara kang den samaraken. Artinya emosi yang terpendam itu menjadi tidak terkendali. Kalau sudah suami istri ini main pukul ya, maka situasi akan semakin hancur-hancuran ya, rusak. Jadi usahakan kalaupun emosi jangan sampai tangan ikut bicara.
Wala tuksiri lan ojo ngakehno sira wadon asyakwa ing wadul-wadul. Jadi istri jangan kamu banyak wadul, jangan banyak sambat. Fadadhabu mongko budalan siro bil hawa kelawan hawa nafsu, wayak bagi lan nyekaki ing siro opo qalbi ati ingsun. Wal qulubu dai piro-piro ati iku tataqallabu molak malik opo qulub. Jangan kamu ini banyak sambat ya. Ya masing-masing hidup ini pasti ya ada problem. Seorang istri yang terlalu banyak sambat akhirnya membuat hatinya suami ini jadi blenger, jadi bosen. Jangan kamu banyak mengeluh ya. Dimanapun problem ya adalah, hidup di mana yang tidak ada problem. Jangan banyak mengeluh, karena kalau kamu banyak mengeluh maka menimbulkan rasa bosan. Orang ini mendengar keluhan ini kan lama-lama bosan ya. Ojo kakean sambat ya. Jadi istri-istri ini harus perhatikan. Istri jangan banyak sambat. Hendaknya seorang istri ini bisa ngempet. Ya sama, suami juga sama. Jangan saling masing-masing itu mengeluh. Jadi bojomu gak enak blas. Apa niku bojo apa? Itu kan akan menanamkan kebencian. Semakin kamu banyak sambat, maka tidak akan menjadi simpatik. Justru kalau kamu banyak sambat itu menimbulkan bosen, jenuh ya. Fa ini suduni ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun al-hubba ing rasa cinta fil qalbi ing dalam ati wal adzalan piloro idza jtama'a nalikani kumpul apa hubbu wal adza lam yalbis mongko ora meneng opal hubbu rasa cinta yadhabu tegesi lungo apa al hub. Jangan kamu ini banyak mengeluh sehingga hati menjadi bosan, menjadi terluka. Orang ini kalau diomeli terus lama-lama kan jangget. Lama-lama di hati timbul rasa benci. Lah cinta dan benci ini kalau kumpul cintanya kalah. Cintanya akan kalah sehingga yang tersisa hanya rasa benci. Nah, salah satu hal yang menimbulkan rasa benci yaitu tadi banyak mengeluh. Makanya para istri jangan banyak mengeluh. Sebab situasi rumah tangga yang lain ya sama saja ya. Kamu jangan bayangkan rumah tangga seperti di sinetron. Itu kan film. Rumah tangga nyata ya pasti ada suka duka. Makanya tidak perlu sambat. Ya dimaklumilah. Suami juga demikian, istri juga demikian. Kalau sudah komitmen menjaga rumah tangga, masing-masing harus sudah punya kemampuan untuk menahan diri. Jangan terlalu emosi dan jangan membosankan. Wadul-wadul ini kan membosankan. Ngomel kan suwi-suwi sing lanang malah pegel. Ngrungokno iku lho gak seneng. Jadi tidak perlu banyak ngomel. Mungkin lebih baik diam.
Fal qaulu mongko te qaul al jami'u kang ngumpulaken fi adabil mar'ati ing dalam adabi wong wadon min ghairi tatwilin saking tanpa ndawaaken. Kesimpulannya adab seorang perempuan secara ringkes iku antakuna yento ono sopo mengkunu mar'ah iku qaidatan wadon kang lungguh. Adab perempuan secara ringkes hendaknya seorang istri itu qaidatan duduk fi qa'ri baitiha ing dalem jerune omahe mar'ah. Yang pertama, istri itu hendaknya kerasan di rumah. Seorang istri jangan banyak keluyuran. Hendaknya istri ini lebih sering untuk diam di dalam rumah. Lazimatan turna tepi limighzaliha maring alat tenune mar'ah. Wanita pada zaman dahulu itu keterampilannya menjahit, menenun. Jadi keterampilan menenun bagi perempuan itu seperti keterampilan nulis bagi laki-laki. Orang perempuan zaman dahulu itu lebih senang di rumah karena dia punya kesibukan menenun, ya, menjahit, ya. Makanya kalau kamu punya istri, sebaiknya kamu beri dia keterampilan di dalam rumah. Wanita-wanita ini bagus kalau dia mau ikut membantu suami. Tetapi sebaiknya dia bekerja di dalam rumah. Istri tidak perlu keluyuran, apalagi sampai ke luar negeri. Ini berat, ya. Kalau istri di luar negeri, ini kan suaminya nganggur, pelunga-pelungu, kasihan. Istri sebaiknya kalau istri mau bekerja itu di dalam rumah. Makanya dalam kitab Ihya ini disebutkan hendaknya istri itu lazimatan limbazaliha. Sebaiknya perempuan itu anteng dengan alat tenun. Mighzal itu alat tenun zaman dulu. Sebelum ada mesin jahit kan ada mesin tenun tangan, ya. Atau menyulam. Atau kalau hari ini ya bordil, jahit gitu. Itu keterampilan yang bagus untuk perempuan. Keterampilan yang membuat dia betah di rumah. Ya contohnya jahit. Atau kalau hari ini ya jualan online. Kalau hari ini kan bisa jualan online. Atau ya bikin masakan. Alhasil sebaiknya istri ini kerjanya di rumah. Tidak bagus kalau istri ini kerjanya jauh dari rumah. La tuksir orang ngakehaken, la tuksiru orang ngakehaken sopo mengkuno mar'ah suudaha ing munggai mar'ah. Maksudnya dia tidak naik ke loteng, mejeng gitu loh. Tidak banyak naik, maksudnya naik ke panggung, ya. Watilaaha lan olehi ningali mar'ah, maksudnya ningali nang tetangga. Kalau bahasa sekarang itu apa? Sonjo gitu. Sebaiknya istri itu tidak sering keluar rumah, tidak gosip. Sebaiknya istri ini tidak pergi dari rumah untuk apa? Ngerumpi ke tetangga.
Karena ngerumpi ke tetangga ini ya banyak negatifnya. Yang jelas kalau dia pergi dari rumah ke rumah tetangga ini kan dapat gosip-gosip baru. Akhirnya menjadi isu, menjadi gosip, ngerasani. Atau kalau nggak begitu jadi iri, tetangganya beli ini, tetangga beli itu, dia menjadi tergoda. Jadi sebaiknya istri itu jangan sering keluar dari rumah. Sebaiknya seorang istri itu anteng ya di rumah jahit atau masak atau kegiatan yang praktis dia berada di dalam rumah. La tadkhulu beliau. Qalilatul kalami turkang titik omongi. Sifat yang bagus bagi seorang istri itu sedikit bicara. Lijironiha maring tonggone mengkono mar'ah atau zaujah. Jangan banyak ngerumpi ke rumah tetangga. Ya kalau perlu boleh lah. Tapi jangan dibiasakan istri itu gunjing, gosip di rumah tetangga. Itu tidak bagus ya. Hendaknya tidak banyak interaksi ngobrol dengan tetangga. Nanti malah membuat gosip. Kalau perlu tidak apa-apa, secukupnya. La tadkhulu ora kena mlebu sapa mar'ah alaihim ing atase mengkono jiron. Apalagi sering sonjo ke rumah tetangga, itu tidak bagus. Illa fi halatin angin ing dalam tingkah tujibu kang netepaken apa mengkono halah ad-dukhula ing mlebu ai alal jiran niku. Kalau memang istri itu perlu silahkan, tapi jangan setiap hari istri ini nonggo. Istilah Jawa ini nonggo, ngerumpi di rumah tetangga. Itu kurang bagus. Tahfadhu ngrekso sapa mengkono mar'ah ba'laha ing bojone zaujah atau mar'ah. Hendaknya dia menjaga suami fi ghaibatihi ing dalam tingkah lungone zauj wa hadratihi lan ing dalam tumekane zauj. Istri hendaknya bisa menjaga diri baik suaminya di rumah atau sedang pergi. Wa tatlubu lan nyupres sapa mengkono zaujah masarratahu ing bungai zauj. Hendaknya istri untuk selalu menyenangkan suaminya fi jami'i umurihi ing dalam sekabehane urusane mengkono zauj. Hendaknya istri berusaha untuk menyenangkan dalam segala hal, supaya dia ini jangan jadi perempuan yang membosankan atau menjengkelkan. Fi jami'i umuriha hawahi, kalau disaranya hi, kalau muriha ya mar'ah. Artinya hendaknya istri ini berusaha untuk beradaptasi pada suaminya. Jangan menjadi istri yang menjengkelkan. Wala takhunuhu lan ojo khianat sapa zaujahu ing zauj fi nafsiha ing dalam awak dhewe ni zaujah wa malihi lan bondone zauj. Jangan curang, sekali-kali jangan selingkuh atau mengambil hartanya suami. Wala tahrujulan ora kena metu sapa mengkono zaujah min baitiha saking omai mar'ah zaujah illa biiznihi angin kelawan izine zauj. Fa in kharajat lamun metu sapa mengkono zaujah biiznihi kelawan izine zauj, kalau dia memang perlu keluar dengan izinnya suami, famuhtafiyatun,
mongko iku wadon kang nyamar. Hendaknya dia jangan bersolek. Wanita kalau keluar dari rumah sendirian, hendaknya dia ini menyamarkan diri. Jangan malah tampil menor, jangan tampil seksi ya. Itu akan membuat fitnah ya. Kalau istri keluar dari rumah pergi atas izin suami, hendaknya dia bisa menjaga diri untuk tidak terlalu menyolok. Fi hayatin ing dalam tingkah risatin kang asor. Hendaknya dia tidak bersolek. Hayatin risah itu dalam keadaan yang sangat sederhana. Istri kalau pergi dari rumah ya, acara atau ke pasar, jangan dia itu tampil nyolok, seronok, seksi sehingga dia itu menggoda orang lain. Hendaknya dia bisa tampil sesederhana mungkin. Ini nasihatnya Imam Ghazali ini. Ini nasihat yang bagus ya. Imam Ghazali memberi nasihat ringkas seperti ini. Tatlubu nyupri sapa mengkono mar'ah, halin nyupri sapa mengkono zaujah niku. Mar'ah al mawadhi'a ing pira-pira panggonan al khaliyata kang sepi. Dunas syawari'i ora pira-pira dalan, wal aswaqi lan pira-pira pasar. Hendaknya istri kalau pergi itu cari tempat yang agak sepi. Jangan ke mall, jangan pergi ke pusat keramaian kalau tidak bersama dengan suami. Mukhtarizatan tur hali kang rekso min ayyusma'ah sanging yento den krungu apa gharibu sautiha baguse suarane mengkono mar'ah. Hendaknya dia itu tidak menunjukkan suaranya yang bagus, nyanyi-nyanyi umpamanya. Tidak perlu action seperti itu. Intinya istri itu kalau tidak bersama suami, hendaknya dia berusaha menutup diri. Au ya'rifu tawa ngenali hae mengkono mar'ah bisa siyatiha kelawan kahanane mengkono mar'ah. Sebaiknya istri kalau pergi sendiri itu jangan menonjolkan diri supaya tidak mudah dikenali. La tata'arrafu orang ngenalaken sapa mengkono zaujah fi sadiqi ila sadiqi ba'liha maring koncone bojo lanange zaujah. Fi hajatiha ing dalam hajati mengkono mar'ah atau zaujah. Sebaiknya dia itu tidak mendatangi temannya suami. Ini kan menimbulkan kecemburuan. Jadi jangan minta tolong temannya suami, jaluk gonceng, jaluk ter. Ini kan menimbulkan kecemburuan. Hendaknya dia bisa menjaga supaya tidak menimbulkan fitnah. Bal tatanak karu balik nyamarakan, maksudnya tidak rumongso kenal, tidak memperkenalkan alaman ing atase wong tazunnu kang nyono sapa mar'ah iku annahu sedune mengkono man alaman ing atase wong tazunnu kang nyono sapa mar'ah annahu sedune man iku ya'rifu kenal sapa man ha ing mengkono mar'ah. Kalau istri itu pergi sendiri, hendaknya dia ini berusaha untuk tidak dikenali. Wanita solihah itu seperti itu. Saya dulu kadang mengantarkan ibu saya ke pasar. Zaman dulu ya, saya belum punya mobil. Ayah saya dulu tidak punya mobil. Jadi kemana-mana ayah saya ini ya pergi ya naik mikrolet. Kalau jauh baru nyarter.
Ibu saya ini kalau pergi ke pasar, pasar besar Malang gitu, ada belanja atau apa, itu ya naik mikrolet. Enggak seperti hari ini. Awakmu nang pasar dan bawa sepeda motor. Keminyik ada saiki. Ibu saya dulu ke pasar ya jalan kaki. Enggak kayak kementil ada harinya. Saya kilo ada takon nyabrang embongin pak sepeda. Gak sikile wis luyuh. Ini kebiasaan manja. Ibu saya ini dulu kata ibu saya, waktu kecilnya itu jualan suruh, jualan jeruk kan, punya kebun nenek saya. Ya dibawa ibu saya ke pasar jalan kaki. Coba hari ini anak buahku iki kabeh nang pasar sepedaan motor. Kayak sikile ngono wis gembuk ngono. Nang pasar sepedaan. Ibu saya itu loh ke pasar jalan kaki. Ada saiki nang pondok wedok ngene lho nyabrang embong sepeda motor. Kayak sikile utilek melentes. Ibu saya itu dulu kalau pergi ke pasar, kalau perlu ya pergi ke pasar ke Malang biasanya, beli cincin atau beli baju atau beli yang itu di mobil saya lihat ibu saya itu tidak pernah mau diajak bicara orang. Kalaupun orang bu meneng ibu penjenengan nggak direkan. Ya begitu harusnya. Jangan malah cerita saya anu enggak. Jadi kalau di depan umum itu jangan banyak omong. Saya lihat ibu saya dulu begitu. Jadi kalau naik mikrolet sama saya, wajahnya ditutupi begini, diem. Kalaupun ada orang kenal ngejak bicara, ibu saya nggak mau, diem aja. Kecuali perempuan. Orang laki-laki tanya, ibu saya diem begini. Ya seperti itu. Adabnya istri solihah. Jangan malah meceng hari ini semuanya istri punya Facebook, meceng. Wah, melebihi dari ini ya. Kalau zaman dulu Imam Ghazali dalam kitab ini mengajarkan istri itu jangan menonjolkan diri. Ini zaman sebelum ada Facebook. Ini kalau di konteks hari ini ya, istri tidak boleh punya Facebook. Konteks hari inilah. Kalau zaman dulu konteksnya jangan nyapa orang lain. Nah tapi istri-istri hari ini kayaknya nggak ada yang nggak punya Facebook itu. Facebook, Instagram lengkap ini. Hampir semua orang di Indonesia ini punya Facebook. Facebook ini mungkin di Indonesia ini digunakan oleh lebih dari 70 juta orang. Makanya promosi yang paling gampang itu di Facebook. Karena Facebook ini diakses orang seluruh dunia bisa. Jadi jualan yang gampang hari ini di Facebook itu gratis. Sebab hampir semua orang ini punya Facebook. Hampir semua orang. Instagram bawahnya. Facebook ini kayaknya nggak ada orang yang punya Facebook. Makanya untuk positif ya dibuat jualan itu. Kamu jualan yang gampang ya di Facebook. Selanjutnya ya di Shopee, Tokopedia gitu. Tren ke depan jualan virtual ini akan semakin bagus. Karena orang ini semakin malas jalan macet. Saya hari ini beli apa-apa itu ya pakai aplikasi Lazada, Tokopedia. Jadi orang sekarang cenderung beli online. Makanya ini harus kamu manfaatkan ya. Kalau kamu kepingin dagang yang gampang ya online itu. Coba kamu kalau dagang online kan bisa jual kopi contohnya. Kan cuma satu bungkus ya jual bisa. Kalau kamu buka toko jual kopi bisa bungkus. Ya toko apa jenenge. Kalau kamu buka toko ya harus kulak kopi sekian karena kan dilihat orang. Tapi kalau kamu jual online kan cukup begini. Nah, ini kopi produksi SMK Anur. Nah ini kamu jual satu tak bisa. Kamu tinggal upload, ada orang beli, kirim, COD ya. Zaman dahulu jualan kopi nggak bisa kayak begini.
harus buka toko dan seterusnya. Jadi hari ini jauh lebih mudah ya. Bisnis ini hari ini menjadi sangat mudah. Terus benih. Hendaknya tadi wanita tidak banyak keluar rumah. Hammuha utawi sejone mengkun mar'ah iku sholahu sa'niha bagusi tingkai mar'ah wa tadbiru baitiha lan bagusi utawa ngatur omahe mengkun mar'ah mukbilatan tur kang madhep ala sholatiha ing atase sholati mar'ah wa siyamiha lan posone mar'ah. Ini nasihat Imam Ghazali untuk para istri. Hendaknya istri-istri itu lebih fokus kepada memperbaiki dirinya. Jangan sibuk meceng. Sibuklah memperbaiki akhlak, memperbaiki diri, mengatur rumah tangga ya, mengatur anak. Itu fokus dari istri. Istri ini ratu rumah tangga. Jangan kemana-mana. Sebaiknya istri ini fokus di dalam rumah. Bagaimana rumahnya bersih, tertib, nyaman ya. Itu konsentrasi istri di situ. Sholat, puasa, pokoknya kegiatan istri sebaiknya selalu ada di dalam rumah. Wa idza sta'adzana lan nyalikani jalu izin sapa sadiqun konco liba liha keduwe bojone mar'ah alal babi ing atase lawang walaysa lan ora ana sapa al ba'lu bojo iku hadirun kang hadir ana omah lam tastafhim mongko ora amri faham maksudnya ora takon sapa mengkono mar'ah walam tu'awidulan orang ngenakaken orang biasa akan sapa zauj mar'ah ing mengkono sodik fil kalami ing dalam omongan ghiratan krono cemburu njoko sifat cemburu ala nafsiha ing atase awak dhewe ni zaujah wa ba'liha lan bojone zaujah. Adabnya seorang istri kalau suami tidak ada di rumah, sebaiknya istri ini tidak melayani tamu. Kalaupun tamu itu kenal, walaupun tamu itu temannya suami, maka cukup dijawab seperlunya. Tidak boleh memasukkan tamu ke dalam rumah tanpa izin suami. Apalagi tidak jagongan, guyon, tidak boleh. Karena apa? Itu akan menimbulkan rasa cemburu dan juga bisa menimbulkan gosip ya. Adabnya istri itu kalau suami tidak di rumah jangan menerima tamu. Wa takunu lan ono sapa mar'ah iku qani'atan kang nriman min zaujiha saking bojone mar'ah bima klan perkara rozako kang paring rizki sinten Allahu Gusti Allah. Hendaknya istri ini neriman ya. Suami ini kan tidak semua sama. Jangan membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Setiap orang punya rezeki sendiri-sendiri. Setiap orang punya jatahnya masing-masing. Orang ada rezekinya, ada problemnya. Jangan pernah membandingkan suamimu dengan suami orang lain, termasuk dalam pemberian. Jangan menuntut suamimu belanja seperti yang lain kalau memang suamimu tidak mampu. Ini istri yang solihah begini harusnya istri yang baik. Jangan terlalu menuntut kepada suami. Tetapi suami juga begitu, jangan terlalu menuntut kepada istri. Lawang belonjone mek 5.000, njaluke soto. Soto apa?
kuplukmu itu soto. Jangan kamu terlalu menuntut pada istrimu ya, sesuaikan. Nah bonjone 10.000 lah. Njaluk sate gule. Sandal di sate. Jangan membebani istrimu. Istrimu juga begitu. Jangan terlalu menuntut pada suami. Wa tuqaddimu lan disiaken sapa mengkono zaujah haqqahu ing haqqi zaud ala haqqi nafsiha ing atase haqqi awak dhewe ne zaujah. Wa haqqi jami'i aqaribiha wa haqqi sa'iri aqaribiha lan haqqi sekerine piro-piro kerabate mar'ah. Hendaknya istri ini lebih mementingkan haknya suami ya. Lebih memperdulikan suaminya daripada dirinya sendiri. Harus ada yang ngalah. Istri ini hendaknya bisa begitu ya. Kalau dia lebih mengalah, suaminya juga pasti akan mengerti ya. Jadi orang ini secara naluri kalau diberi kebaikan pasti balas baik. Itu naluri orang normal. Munadzifatun tur kang bersihaken. Hendaknya wanita itu selalu membersihkan fi nafsiha ing dalam awak dhewe ne mengkono mar'ah. Istri hendaknya selalu rajin mandi, rajin membersihkan diri. Mustaidatun tur kang nyawisaken siap sedia ready fil ahwali dalam piro-piro tingkah kulihas kabeni ahwal litamattu'i maring ngalap enak biha kelan mengkono mar'ah insyaallah mun karep sapa zaud. Hendaknya istri ini selalu ready setiap saat kalau dibutuhkan. Siang, malam, pagi, sore. Kalau suaminya mau, hendaknya istri ini selalu ready ya. Siap-siap. Lek perlu orang usah sualan. Siap terus. Cek gampang. Makanya kiai-kiai ku anaknya akeh karena gak patek sualan. Jadi nyopote gampang. Punya-punyai ya ngono. Lebih baik ya ready setiap saat. Musfiqatan tur kang welas ala auladiha ing atase pira-pira anake zaujah. Hafidhatan tur kang reksa lisitri maring tutup alaihim ing atase mengkono aulad. Hendaknya bisa melindungi anaknya ya. Seorang istri harus punya cinta kasih pada anak dan keluarga. Qasiratan lisani tur kang cendek lesane ansabbil auladi saking misui piro-piro anak. Hendaknya seorang istri ini jangan banyak, hendaknya pendek lidah, artinya jangan banyak mengumpat ya. Seorang istri hendaknya tidak banyak memaki-maki. Jangan menjadi wanita yang ketus, sing lambe turah, istilah lambe turah, cepret. Hendaknya dia seorang istri itu bisa mengerim lisannya ansabil auladi dari memaki anak. Anak itu jangan terlalu banyak dimaki-maki. Sebab anak ini kalau dimaki tambah binal. Anak itu kalau dipisui tambah pintar meso. Mana itu lan pedes. Yo makne kingkong. Akhirnya anaknya juga pintar ngilok. Ada sih senengane meso itu mesti orang tuanya memang suka begitu. Makanya jangan banyak maki-maki pada anak, apalagi meso ya. Anak dewe, anakmu dewe, ya sak nakal-nakali kan jadi tetap anakmu. Jangan terus dianjing-anjingkan atau ya. Seperti apapun itu anakmu. Kalau kamu memaki anakmu dengan bahasa yang jorok, yang kasar, itu bisa jadi doa malah bahaya. Mestinya kalau kamu maki anak itu maki yang baik. Wahai presiden. Waduh Pak Presiden. Baik jadi presiden tenan.
Konon dulu Imam Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, itu masa kecilnya tambeng, nakal. Tapi ibunya itu kalau ngundang anaknya itu selalu bilang, ya Imam Al-Haramain, wahai Imam Masjidil Haram. Jadi anak itu ngambeng tapi ibu dilem, wahai Imam Masjidil Haram. Itu terbukti dia jadi Imam Masjidil Haram karena ibunya ini kan doa. Lalu anaknya dilono pedas sudah dipedas tenan ya Allah. Makanya kalau maki anak itu sih ngapi. Jenderal. Oh jenderal lagi. Tadi jenderal tenan. Jadi lek ngilono anak itu ngapi. Pak dokter. Oh dokter lagi. Malah itu ngomong diceluk dokter. Tadi dokter tenan. Wa murajaati zauji lan madoni ing bojo lanang. Hendaknya istri ini bisa menahan diri, ojo seneng tukaran. Ojo seneng ngomel nang bojo. Waqad qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa imra'atun sufa'aul khaddaini kahataini fil jannah. Ini ada hadis yang Nabi ya, riwayat dari Imam Abu Dawud. Nabi mengatakan ana utawi ingsun wa mra'atun lan wong wadon. Wa mra'atun lan wong wadon sufa'aul khaddaini ya. Kang apa? Semerbak yang ini loh. Sufa'a itu yang kemerahan pipinya. Artinya wanita yang selalu tersenyum menyenangkan ya. Nabi itu mengatakan saya dan wanita yang selalu tersenyum, sufa'aul khaddaini yang selalu pipinya merekah ya. Artinya wanita yang ramah. Iku kahataini fil jannah. Jejer. Kahataini kaya ikilah driji loro fil jannati dalam swarga. Jadi perempuan-perempuan ini dengarkan, kalau kamu ini wajahnya menyenangkan pada suami ya, wanita yang wajahnya merekah, senyum, gak cemberut, gak ketus, gak judes, ini akan masuk surga. Jadi tiket masuk surga untuk perempuan gampang. Hendaknya pipinya selalu merekah. Maksudnya itu selalu tersenyum, menyenangkan gitu. Ojo wong wedok mecoco wae kaya setrika. Wis gak nyeneng blas. Di surga, masuk surga. Wanita yang ramah itu masuk surga. Imro'atun tegese wong wadon ta'ayyamat. Oh ini hadis liya. Imro'atun wong wadon amat kang amat nih, kok amat ya? Bundir. Kalau amat kalau di sarahnya itu ta'ayyamat, jadi rondo. Ya. Maksudnya meninggal. Amat kang rondo ya, jadi rondo. Wanita yang ditinggal mati menjadi janda. Min zaujia saking bujuni mengkono imro'ah wa hafizat lan ngrekso sapa mar'ah nafsaha ing awak dhewe ni mar'ah ala banatia ing atase piro-piro anake mar'ah hatta sabu singgo bali sapa hatta sabu kok ngene ya lafadzira hatta napa niku sabu. Kalau di sarahnya itu hatta banu singgo pisah. Sopo pisah sopo mengkuno banat niku au matu utawa mati sopo banat. Artinya wanita yang tabah tahan diri ditinggal mati suaminya, dia membesarkan anaknya sampai dia pergi, maksudnya dia pisah ikut suami atau sampai dia mati. Wanita yang bertanggung jawab seperti itu besok akan masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
Harrama ngaromaken sinten Allah ala kulli adamiyin ing saben anak Adam al jannata ing swarga. Yadkhulu kang mlebu sapa adamiha ing jannah qabli sadurunge ingsun. Allah melarang orang masuk surga sebelum saya. Ghairu an yang ngesune ningali ingsun an yamini saking arah tengen ingsun. Fa idzan nalikane raaitu niku anzuru niku imraatun ta wong wadon iku tubadiruni disi sapa marani ing ingsun ila babil jannati maring lawangi swarga. Surga ini tertutup untuk orang selain Kanjeng Nabi. Nabi yang pertama masuk surga. Tetapi kata Nabi besok ada orang dusel. Dusel mau nyelip Nabi di pintu surga. Perempuan. Fa'akul ngucap ingsun. Ma lihadhi tubadiruni. Ma ya utai opo iku lihadhi kedua ikila mar'ah. Tubadiruni balap boton disi isopo mar'ah ni ingsun. Kenapa wanita ini kok dusel mau nyelip saya? Fayuqalu maka den ucapaken li maring ingsun. Ya Muhammad wahai Nabi Muhammad. Hadhi taikila mar'aiku imra'atun watun kanat kang ono sapa imra'ah. Iku hasna akang ayu, kang bagus, jamilatan tur ayu. Wa kanalan ono sapa mar'ah iku ono iku indah ono sandingi mar'ah. Sapa yatama pira-pira anak yatim. Laha kutu mungkun mar'ah. Fasobarat mongko sabar sapa mar'ah. Alihina ingat semungkunu yatama hatta balagu sehingga tumeka apa amruha perkara ni mengkono amruhuna hatta balagu sehingga tumeka apa amruhuna perkara ni mengkono yatama urusane yatama alladzi balagu kang tumeka apa mengkono amru fasyakara mongko nrimo sapa Allah laha maring mengkono mar'ah zalika ing mengkono sabar nih. Jadi ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Kharaiti. Walaupun ini hadisnya dhaif. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan ada orang perempuan yang desel mau nyelip Nabi masuk surga. Artinya dia dapat posisi depan. Nabi tanya siapa perempuan ini? Bukan kiai, bukan wali kok desel mau nyelip Nabi. Terus disebutkan oleh malaikat wanita ini asalnya cantik, ya wanita yang top. Terus ditinggal mati oleh suaminya dan dia menjadi janda dan dia sabar, tidak menikah lagi. Janda walaupun cantik, tapi dia ini sabar. Tidak menikah, membesarkan anaknya single parent sampai anaknya itu jadi orang, sampai anaknya sukses. Gusti Allah senang dengan wanita seperti itu. Wanita tangguh, wanita yang mandiri. Padahal dia kalau mau kan bisa kawin lagi, anaknya ditinggal. Tapi dia lebih abot pada anaknya. Nah wanita seperti ini masuk surga hampir bersamaan dengan Kanjeng Nabi. Muga-muga kabeh mlebu swarga.